saya Vincentius Edison, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan fisika Universitas Papua. Berikut video pembelajaran ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, masih sehat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, silakan duduk. Kabarnya tadi? Baik. Masih sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Materi kita hari ini suhu dan kalor. Submaterinya adalah suhu dan termometer. Lihat anak-anak, kalian tadi mandi jam berapa? Jam 5. Jam 5. Tinggal jam 6. Oke. Apa yang kalian rasakan ketika mandi tadi pagi atau waktu berjalan di bawah terik matahari saat pulang sekolah kemarin? Panas. Tadi pagi mandinya rasanya seperti apa? Saat pulang sekolah jalan kaki di bawah terik matahari rasanya panas. Oke, ukuran panas atau dingin yang kalian rasakan tadi biasanya disebut dengan apa? Suhu. Disebut dengan suhu. Tujuan pembelajaran. Coba baca yang pertama. Mampu mendeskripsikan pengertian suhu berdasarkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan Oke, yang keempat, mampu membandingkan ukuran termometer Celcius dengan termometer tanpa skala. Oke, baik, terima kasih. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, ada 4. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Pak Guru menggunakan model program based learning atau PBL dengan pendekatannya saintifik, ada media audiovisualnya, sudah itu metode eksperimen, diskusi, dan tanya jawab. Oke. Inti pokok materi. Yang pertama, suhu. Alat ukur suhu. Skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jenis-jenis termometer. Oke, ini inti pokok materi yang kita pelajari hari ini. Lingkup dan teknik penilaian. Teknik penilaiannya itu ada 3, ada aspek pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, soal pretest, ya, ayo kerjakan soal pretest dengan menggunakan Google Form dengan linknya ini saya sudah bagi di grup WA. Silakan masuk di link ini dan kerjakan soal pretest ini selama 5 menit.
Santissima paling semangat. Oke, saya minta satu orang pimpin teman-teman dulu. Ayo, silakan. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Santissima yang paling semangat. 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 Oke, baik, terima kasih, silakan. Oke, tepuk Santissima yang paling semangat itu artinya apa? Dalam kegiatan apapun kita harus semangat. Oke, sekarang kita lanjut. Coba kita amati video berikut ini. Ya, kedua tangannya ada tangan kanan di air panas dan tangan kirinya di air dingin. Setelah itu pindah ke air sumur. Oke. Nah, apa yang terjadi? Dari video ini saya minta satu orang untuk maju coba peragakan di sini. Oke. Sandro coba. Oke, perhatikan. Nanti dalam kelompok masing-masing juga kita akan laksanakan dan catat ya. Ini hanya untuk contoh saja di awal. Coba celup di sini. Ini rasanya. Oke, coba pindah. Oke, yang dari air dingin rasanya apa? Oke, yang dari air panas ini ke air keran rasanya dingin. Sudah ya, silakan. Artinya gini, sesuai dengan yang ada di video animasi tadi ya, kita melakukan, kita coba. Ada ini air dingin, ini air panas. Oke, terus kita, apakah sama yang dirasakan oleh tangan kanan dan tangan kiri? Dari air panas ke air keran, dari air dingin ke air sumur. Sama atau tidak? Nanti kita uji melalui percobaan nanti dalam kelompok masing-masing. Dari video animasi ataupun yang telah dilakukan oleh teman kalian Sandro tadi, tentu kalian berpikir, dapatkah kita mengukur suhu dengan tangan atau indera peraba? Oke, pertanyaan ini kita akan terjawab melalui sebuah percobaan. Oke. Yang berikut, pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua di sini, kalian bisa melihat bayi dan anak perempuan yang sedang diperiksa oleh perawat. Di sini satunya mengukur dengan tangan. Yang gambar pertama mengukur menggunakan termometer, yang kedua mengukur menggunakan tangan. Oke, dari gambar ini yang paling tepat mengukur suhunya di gambar yang mana? Gambar yang pertama. Dasarnya karena menggunakan. Oke, tidak. Dari video tadi dan dari gambar tadi timbul yang namanya sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Apakah indera peraba tangan itu alat ukur suhu yang akurat? Tidak. Oke, tidak. Ya. Oke. Kita bagi dalam kelompok ini ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Sudah duduk dalam kelompok semua tadi ya. Oke. Karena sudah dalam kelompok, dari masalah tadi kita bisa mengajukan yang namanya hipotesis awal. Coba satu orang. Dari masalah tadi, apakah indera peraba itu alat ukur suhu yang akurat atau tidak? Tidak. Coba angkat tangan. Coba Uli. Alat ukur menggunakan. Jika kita menggunakan tangan untuk peraba dalam ukur suhu, itu alat yang tidak akurat karena tidak mengetahui besar derajat yang kita
Oke, artinya yang disampaikan oleh hipotesis awalnya bahwa tangan itu bukan alat ukur yang akurat. Maka hipotesis dari Uni, tangan ini bukan alat ukur yang akurat. Oke. Kita melakukan penyelidikan ini saya bagi LKPD ya. Oke, kelompok 1, tulis nama kelompoknya. Kelompok 2, oke. Kalau sudah tulis nama kelompoknya di LKPD, selanjutnya mari kita melakukan penyelidikan. Ya, melakukan eksperimen dengan air ini ya, air panas, air keran dan air dingin. Kita akan mengukur suhu air ini dengan menggunakan tangan dan menggunakan termometer. Oke, seperti itu. Oke, silakan maju dulu dari kelompok 1 Bapak dengan mereka dulu. Ke bawah sedikit, terus sudah bila ini tangan kanan, ini tangan kiri dan tangan kanan. Oke, coba pindah. Yang dirasa oleh tangan kiri disampaikan ke teman, yang dirasa oleh tangan kanan lakukan di situ. Dingin ya, dingin. Tangan kiri, kanan. Oke, coba satu orang lagi, harus 2 orang ya. Coba ya, teluk. Tangan 2, teluk bisa, begitu. Oke, sudah. Tidak. Yang terasa oleh tangan kiri ini apa? Ini hangat. Oke, dingin dan hangat. Di sini dingin, hangat. Oke, sudah ya. Coba ukur di situ di LKPD petunjuknya hanya mengukur air dingin dan air panas. Coba ukur. Satu orang yang ukur air dingin, satu orang yang ukur air panas. Coba. Lihat naik suhunya itu. Ya. Oke, air panas berapa? Dulu ya. Air panas berapa dulu? Air dingin? Ya, ya, 20. Oke, coba ganti temannya dulu. Harus 2 orang. Coba. Satu orangnya ukur air dingin. Oke, di situ sama-sama ya. 20 bisa satu kali 50 dan 50. Catat nama temannya. Siapa tadi yang melakukan eksperimen atau penyelidikan? Iya. Oke, sudah ya. Itu kalian sudah ambil latanya, melakukan penyelidikan. Silakan kembali ke meja kalian.
Oke, itu 48 ya. Air panas 48. Ini air dingin 20. Oke, coba satu orang lagi. Silakan. Coba satu ukur lagi. Oke, berapa dulu yang air dingin? Oke, ini belakang ya. Oke, sudah ya, sudah ambil latanya. Silakan kembali. Ini rasa tangan kiri terasa dingin dari air hangat, dari air panas. Itu posisinya di sini. Yang dari air dingin rasanya hangat. Ya, coba. Oke, pindah ke air keran. Ini rasanya tangan kiri, rasanya tangan kiri ini. Dari dingin, dingin. Yang dari air dingin ke air keran hangat. Oke, coba saya mengukurkan dengan termometer. Ini ya, itu baru naik air panas ya. Oke, coba ukur lagi. Coba ukur lagi. Kita hanya membuktikan apakah yang diukur oleh teman kalian dikonfirmasi. Oke, sudah konfirmasi. Oke, sudah. Masih 45 kan? Oke, silakan kembali. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kalian bisa menjawabnya, mencari referensinya melalui modul yang saya sudah bagi di grup BA, dan juga kalian bisa mencari di internet atau searching di internet ya, untuk menjawab atau mencari referensi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kelompok 2 turun ya. Oke, sekarang kita lanjut mempresentasikan hasil penyelidikan dan hasil diskusi kalian. Oke, silakan kelompok 1 tampil maju. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami kepada kelompok teknis presenter. Nomor 1, bagaimana yang dirasakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kalian setelah celup ke wadah air panas dan air keran, lalu celup ke wadah air dingin? Jelaskan apa ada perubahan yang dirasakan oleh tangan kalian. Kalau ada perubahan, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya, tangan kanan terasa dingin dan tangan
Coba satu orang bertanya Papa. Ini. Ya. Berkunci. Artis. Empat kali itu. Lanjut. Oke, sudah tadi ya dari Papa. Sekarang lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya adalah mengukur suhu pada suatu objek dapat menggunakan alat ukur termometer karena termometer adalah alat ukur yang akurat. Oke, sudah ya. Dua ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan dulu untuk. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kami dapat menyimpulkan bahwa termometer adalah alat pengukur suhu yang akurat dan baik. Sedangkan mengukur suhu dengan menggunakan alat perbatasan tidak dapat mengetahui berapa suhu yang diketahui. Itu saja dari kami. Mungkin ada silakan anak pertanyaan. Ada? Tidak ada. Oke, tepuk tangan juga. Terima kasih yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, pertanyaan nomor 1. Bagaimana yang dirasakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kalian setelah celup ke wadah air panas dan air keran, lalu celup ke wadah air dingin? Jelaskan apakah ada perubahan yang dirasakan oleh tangan kalian. Kalau ada perubahan, kenapa itu bisa terjadi? Jawaban, saat tangan kanan dicelupkan ke dalam wadah air panas, yang dirasakan bukanlah mengukur suhu yang akurat, karena perbedaan suhu badan pada setiap orang dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan saat mengukur suhu seorang dengan tangan. Oleh sebab itu, saat kita ingin mengukur suhu, harus menggunakan termometer karena hasilnya akurat. Oke, baik. Terima kasih kalian telah melakukan penyelidikan tadi dengan percobaan untuk membuktikan apakah tangan itu alat ukur suhu yang akurat atau tidak. Nah, apakah alat ukur suhu itu adalah termometer yang akurat atau tidak? Kalian sudah membuktikannya tadi ya, melalui penyelidikan dan eksperimen dan diskusi kelompok dan juga pencarian informasi dari modul ataupun dari searching internet tadi. Oke, selanjutnya terkait dengan hasil ukur air panas tadi. Kalau kelompok 1 tadi dia 50 derajat ya, sehingga konversi ke reaumur tadinya 40 derajat reaumur ke Fahrenheit 120 derajat Fahrenheit. Nah, ada lagi kelompok 3 tadi. Hasil pengukuran suhu air panasnya adalah 45 derajat Celcius, sehingga kita konversikan 45 derajat Celcius ke Fahrenheit sama dengan 103 Fahrenheit. 45 derajat ini kita konversi ke reaumur 56. 45 derajat Celcius kita ke Kelvin jadinya 318 Kelvin. Oke, baik. Kalian sudah melakukan penyelidikan dan membuktikan bahwa apakah tangan itu tangan itu sebagai alat ukur suhu yang akurat atau tidak, dan termometer itu
alat ukur suhu yang akurat atau tidak. Kalian sudah membuktikannya tadi. Oke. Sekarang kita lanjut di sini. Coba. Di sini suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat ukurnya adalah termometer. Satuan internasionalnya suhu itu adalah Kelvin. Oke. Ini perbandingan antara skala derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini kalian sudah mengerjakan tadi contoh soalnya, ini sudah benar ya. Ini bahwa kalian bisa menganalisis hubungan antara skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke. Ini jenis-jenis termometer. Ada jenis-jenis termometer ya, itu tergantung bahannya. Nah, di sini ada termometer klinis, ada termometer laboratorium, ada termometer ruangan, ada termometer digital, termokopel, ada termometer bimetal. Oke, sekarang kita lanjut. Ada hipotesis awalnya tadi dari masalah soal indera peraba ini, dia alat ukur suhu yang akurat atau tidak. Oke. Hipotesis akhirnya setelah kita melakukan penyelidikan, ini indera peraba bukan alat ukur perubahan suhu yang akurat. Berdasarkan itu percobaan menggunakan tangan untuk mengukur suhu air keran, air hangat, air dingin dengan hasilnya variasi tergantung suhu badan yang mengukurnya. Lihat, artinya begini tadi. Artinya tadi ketika kita mengukur menggunakan tangan ya, ini air dingin, ini air panas, pindah. Yang dirasakan oleh tangan kiri ini dari air hangat pindah, dari air panas ke air keran ini rasanya apa tadi? Dingin. Dari air dingin ke air keran rasanya hangat. Oke. Itu sama halnya contohnya ketika kalian cuci di pagi hari, cuci pakaian, tangan kita kan sudah rasanya dingin. Tiba-tiba ada yang baru bangun dari tidur, kalian pegang tangannya, kalian merasakan panas. Tentu kalian memberikan sebuah statement, Anda sedang sakit? Tidak. Jawaban tidak. Padahal tangan kalian itu yang merasa dingin karena sentuh dengan yang suhunya tinggi, maka dia berpindah ke tangan dari rasa hangat atau rasa panas. Nah, sehingga dari sini, dari masalah ini, dari yang kalian lakukan percobaan ini, bahwa tangan itu bukan alat ukur suhu yang akurat, dan juga mengukur suhu dengan tangan itu dia hanya jawabannya dingin dan panas atau hangat. Dingin itu ukurannya berapa? Panas itu ukurannya berapa dan hangat itu ukuran berapa? Tetapi kalau termometer mengukur suhu badan ataupun air, dia dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka dan satuannya. Apakah misalnya tadi 45 derajat Celcius air panas, air dinginnya 21 derajat Celcius. Sehingga di sini alat ukur suhu yang akurat itu adalah termometer. Kita sudah membuktikannya dengan percobaan dan juga dengan peristiwa-peristiwa yang kontekstual dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Baik. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Coba satu orang. Kesimpulannya, suhu adalah suatu besaran pokok yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Oke, sudah. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini, suhu itu suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ya, dia dalam bentuk angka. Suhunya itu berapa? 20 derajat Celcius. Bukan suhunya panas. Tidak seperti itu ya. Suhunya dingin, tidak. Suhunya 20 derajat Celcius. Ada angka dan ada satuannya. Sehingga
sehingga kita tahu bahwa alat ukur suhu itu nanti adalah termometer. Satuan secara internasionalnya itu adalah Kelvin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita menggunakan termometer itu menggunakan zat cair. Apakah berupa raksa atau alkohol? Yang isi di dalam termometer tadi yang kalian lihat itu warna merah itu raksa. Ya, dia memberikan respon kalau air panas dia naik. Artinya raksanya menguap, artinya naik. Berarti kalau air dingin dia menurun. Seperti itu. Ada juga bisa yang pakai alkohol. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita mengadakan pretest, saya minta kalian mungkin bisa memberikan pengalaman atau refleksinya terkait dengan pembelajaran kita dengan menggunakan model PBL dan juga melalui eksperimen ini tadi. Coba bisa memberikan pendapatnya. Baik, setelah saya mengamati dan mencoba eksperimen yang telah dilakukan hari ini, saya merasa sangat senang dan antusias sekali dalam melakukan eksperimen. Oke, berarti perasaannya senang dengan menggunakan model pembelajaran seperti ini. Kita kalian melakukan eksperimen di sini. Kalian mencari sendiri informasinya, memecahkan masalah terkait indera peraba itu bukan alat ukur suhu yang akurat ya. Artinya banyak peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ketika ada yang sakit, panas, langsung pegang sedang, aduh, kamu sedang panas tinggi, tidak bawa ke rumah sakit, itu bisa berbahaya ya. Itu banyak peristiwa yang mematikan karena terlambat bawa ke rumah sakit, karena anaknya sudah panas tinggi, mengukur suhunya hanya dengan tangan saja, sudah terlambat bawa ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sering ada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalian yang sudah melakukan penyelidikan hari ini bahwa mengukur suhu dengan menggunakan tangan itu bukanlah cara yang akurat. Ketika sakit langsung ke rumah sakit saja untuk mengetahui suhu badan kalian normal atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian mengerjakan soal post-test. Oke, linknya ini saya sudah bagi di grup WA. Silakan dikerjakan. Oke, buka linknya. Oke, sudah semua? Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalian sudah mengerjakan yang tadi soal post-testnya? Sudah ya. Oke, baik. Di sini ada tugas rumah yang perlu kalian kerjakan di sini. Ini ada di PowerPoint dan juga saya akan share tugas ini di grup WA untuk kalian kerjakan. Oke. Baik, untuk pembelajaran fisika kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini